Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Heri Sandrio, mata kuliah pemrograman akuntansi. Baik, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pemrograman akuntansi yang sebelumnya kita sudah menambahkan inset data ya untuk data perkiraan. Sebelumnya dari sini ya, seperti ini oke, dia sudah masuk ini ya kan, sebelumnya seperti ini. Namun di sini kita belum menambahkan ketika kita ingin mengedit data perkiraan ini. Misalnya ada kesalahan ketik nama perkiraan dan sebagainya, kemudian kalau ada kesalahan data kita perlu hapus, kita belum tambahkan itu. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa menambahkan linknya ya. Linknya bisa di mana aja sih sebetulnya dibikin, di setiap recordnya ini, setiap filenya ini bisa kita tambah link ya untuk mendelete atau mengedit. Sekarang yang umum biasanya di sini ya, di aksi di sini kita tambahin edit. Berarti kita masuk ke modul perkiraan nih, ke modul perkiraan yang posisinya di mana? Modul perkiraan itu kalau kita lihat di Heri isi di sini kan, modul perkiraan itu mana dia modul perkiraan? Modul perkiraan ini ya, dia posisinya di dalam folder modul. Ini dalam folder modul, kemudian dalam subfolder modul perkiraan yang ini, kemudian di dalamnya ada perkiraan. Nah, ini dia kan filenya ya. Pada saat kita buka modul perkiraan ini di link, nah ini kan kita buka nih di linknya ya. Sebetulnya kalau ini kita ganti misalnya perusahaan gitu kan, nah kita bisa masuk tanpa harus ngeklik di sini. Misalnya user gitu ya, gitu kan. Nah ini kan kita memanggil modul-modulnya ini ya. Nah, modulnya ini kan posisinya di mana kalau di ini, di modulnya, di logiknya di sini ya. Ini perkiraan di dalam ini foldernya ya, ini filenya. Nah sekarang kita buka, kita akan menambahkan link edit. Kita akan tambahkan link edit di sini ya. Nah, kita buka filenya, link edit. Coba kita lihat ya, kalau dari sini ini kan baris judul nih, nomor akun, nama perkiraan, TP, in level, kelompok awal debit, awal kredit, normal aksi. Ini kan judulnya nih. Nah, ya judulnya ya. Nah, kemudian ini isi baris yang berikutnya ini di looping ya, di looping. Mulai dari mana? Mulai dari sini. Ini awal baris sampai di sini kan. Ini kan satu baris nih. Satu baris. Kenapa kok bisa banyak seperti ini? Kan dia di looping ya. Sebanyak berapa banyak data yang ada dalam tabel perkiraan itu. Ini dibuka tabel perkiraannya. Kemudian dengan loop ya, di looping dibuka dari sini sampai sini. Nah, jadi semua isinya di loop ya, di loop di sini. Gitu. Nah, sekarang kita mau menambahkan editnya di mana? Di dalam satu kolom aksi ini ya. Di sini kan, di sebelum del ini boleh ditambahin di sini. Kita enter aja ini biar nggak mengganggu. Gini bisa. Kita tambahin satu link lagi, a ref sama dengan tutup edit. Nah, misalnya gitu. Ctrl S. Nah, ini kalau kita refresh sudah muncul linknya. Ini kayaknya kolomnya kurang besar ini kayaknya. Saya harus kecilin tulisannya. Kayaknya tulisannya terlalu ini. Font size -2 10 px. Segitu aja kayaknya. Kegedean ya. Oh, mau kecil deh. Font size atau 6 px. Kok nggak kecil dia perkiraan. Oke, ini nanti aja ya, ini aja kita lebarin. Yang mana kita lebarkan nih
Ini bisa kita tambah style font width, misalnya menjadi 40 px biar agak lebar dia ya. Oke, ini kurang ya. Nah, kayak gini ya. Ini sudah. Ini kayaknya kelebaran ya. Kelebaran buat berapa? 60 coba, 60 kolom aksinya. Oke, segitu aja ya. Nah, ini kan kalau kita klik belum bisa apa-apa dia ya. Nah, sekarang kita akan buat modul untuk ini, untuk menjalankan satu form edit data dari link ini. Tapi datanya kita ambil dulu. Kita ambil datanya berdasarkan ID-nya. Berarti kita bisa masukin gini, tanda tanya modul sama dengan edit ya, and ID sama dengan string data. Kita ambil nomor perkiraannya, nomor perkiraan. Kemudian kita simpan di ini, di folder ID, di apa namanya, variabel ID ini. Jadi nomor perkiraan selanjutnya kita simpan nilainya di ID ini. Ya. Kita coba tes dulu. Coba kita sorot. Ya. Sudah munculkah datanya? Ini sebetulnya sudah muncul ini. Ah, ini kan kelihatan nih, muncul linknya ya. Linknya sudah muncul tuh ID 11. Coba ini ID berapa nih? 1111 ya. Nah, ini kan udah muncul. Berarti ID-nya sudah dapat. Sekarang kita buatkan modulnya. Kalau materi sebelumnya tambah perkiraan, sekarang kita akan buat di sini else if string get modul sama dengan edit perkiraan gitu ya. Edit perkiraan kita panggil, kita letakkan di modul mana dia? Kita letakkan di modul yang sama aja ya, di mode perkiraan. Kemudian namanya edit perkiraan.php. Oke, ini linknya kan? Atau ganti namanya ya. Tadi edit aja, sekarang kita kasih nama edit perkiraan. Nih. Kita sesuaikan namanya di sini. Paste. Tuh kan? Mestinya nanti dia akan mencari file ini. Sementara filenya kan belum kita bikin. Kalau kita refresh, nah, dia udah mencari modul ini, tapi kan filenya belum ada. Kita tinggal buat aja di sini ya, di modul apa tadi namanya? Modul perkiraan, buat file baru. Kasih nama edit perkiraan.php. Ya. Edit perkiraan.php. Sekarang kita bikin filenya. Gitu kan? Kita panggil koneksi database-nya config koneksi.php gitu. Kita bikin nama formnya edit data perkiraan. Pakai judul lah H3 heading 3 ya. H3 seperti itu. Kita tes dulu. Wah, nggak muncul. Edit dataset, mestinya edit perkiraan. Dia akan mencari file edit perkiraan ya, edit perkiraan.php. Mestinya dia akan memanggil ke sini ya. Kita cek dulu udah bener nggak edit perkiraan di dalam modul perkiraan. Edit perkiraan di dalam modul perkiraan, namanya edit perkiraan.php. Di sini. Nih kan?
Oke. Oke, mestinya pada saat kita panggil dia akan cari file ini. Gitu ya. Edit. Oke, sekarang saya mau, ya ini ada kesalahan, ternyata dia bukan module gini ya. Sorry, bukan itu, bukan ini, bukan module gini, tapi dia foldernya modul. Nih foldernya modul ini kan, bukan module ini. Kayaknya dia nggak ketemu. Coba kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul ya, gitu ya. Oke, kemudian di edit perkiraan ini dia filenya sama dengan ini kan sama dia. Filenya dengan ini sama ya, persis sama dengan ini, cuman kan ada value datanya nanti ya. Kalau mau lihat dari awal, kita bikin aja dulu formnya ya. Echo ini form action sama dengan method sama dengan post gini. Ini form ya, form. Kemudian pakai table tadi ya, table, nggak usah pakai border, table, tutup tabelnya. Kemudian dalam table ada baris, diawali dengan ini tr, ini satu baris, di dalamnya ada kolom, ini kolom 1, ini kolom 2. Oke, kolom 1 namanya tadi apa? Nomor perkiraan. Kolom 2 input text box ya. Input tipe sama dengan text, name sama dengan nomor perkiraan. Di sini ada value-nya. Nah, ini bedanya ya. String apa misalnya? Misalnya data dalam kurung nomor perkiraan. Nah, dari mana ini datanya? Kita bisa panggil dari atasnya ini ya. Kita panggil datanya. String data sama dengan MySQL fetch array, kemudian MySQL query. Di sini ada string koneksi, select bintang from. Oke, tabel master perkiraannya apa? Tabel ini kita panggil tabelnya berdasarkan nomor perkiraan yang nilainya kita kirim lewat ID tadi ya. ID pakai metode apa? Pakai get ya kalau nggak salah ya, get. Oke, gitu. Oke, ini kita tutup. Nah, gitu. Kita buka datanya, data yang value ID-nya tadi kita kirim lewat get, lewat ini. Ini kan ID ini kan, kalau kayak URL gini get ya, kita bisa ambil pakai get nomor perkiraannya, kemudian ditampung di variabel data ini untuk ditampilkan di sini. Ini mestinya jalan ya, mestinya. Tapi kita cek dulu. Oke, muncul ya nomor perkiraan 1 ini ya. Seterusnya kalau kita mau munculin namanya bisa gini, tr td gini, td. Kemudian di sini kita ingin munculin nama perkiraan. Nah, kita munculin juga value-nya di kolom kedua. Ya, input tipe sama dengan text, name sama dengan apa? Name-nya nama perkiraan. Value-nya sama dengan apa? String data nama perkiraan. Nah, ini kita cocokkan dengan yang di database ya. Kita cek dulu database kita. DB akuntansi berapa ini? Saya kok lupa nih.
akuntansinya berapa nih, DB ini kali ya. Table akuntansi master, bukan ini kali ya, table akuntansi master ini. Oke, kita mau munculin ini tadi kan nomor perkiraan, kedua nama perkiraan, ketiga tipe kita munculin. Ini udah bener ya, baris kedua. Simpan dulu, kita refresh, kita lihat. Tuh udah muncul nama perkiraannya, ya kan? Nama perkiraannya kok Aktiva. Oke, Aktiva. Ya, kemudian tipenya ya, semuanya bisa kita munculin. Gini, maksudnya di copy cepet ya, tapi kan buat belajar nih, biar tahu ya cara ngoding manual gimana. Misalnya buat apa ini? Nama, kemudian tipe, kemudian kelompok ya. 4 data itu aja. Tipe ya, tipe, input tipe sama dengan text, name sama dengan tipe, value-nya munculin, apa munculnya? Data sama dengan tipe. Oke. Nah, ini kalau sudah mahir copy gitu. Tapi kalau masih belajar diketik gitu ya. Kemudian kelompok untuk baris keempat. Kelompok. Oke, dari sini kalau kita lihat, datanya sudah muncul kan? Misalnya kita mau edit yang ini, misalnya biaya dibayar di muka, edit, tuh muncul kan datanya kan? Ya, ini sampai seluruh data ini mau kita edit bisa kita munculin ya, kan masih banyak. Oke, kemudian di baris terakhir kita buat ini kolom terakhir, tapi kolomnya digabung ya, 2 untuk submit data, input tipe sama dengan submit, value-nya sama dengan apa? Update misalnya gitu ya. Kasih name-nya apa? Name-nya sama dengan submit gitu. Ya, kita refresh. Tuh, udah muncul kan? Tapi kalau diklik belum kemana-mana dia, karena kita belum menambahkan script apapun ya untuk melanjutkan update ini. Nah, ini kan name-nya ini kan nanti bisa kita baca. Misalnya kita taruh di atas. Jika string post yang bernama submit tadi dijalankan, kita tes dulu ya. Testing. Kalau ini artinya ini diklik, dia akan proses ke sini ya. Kita cek dulu, oke, sudah jalan. Tapi kan script perintah update-nya belum kita buat ya. Kita tinggal menambahkan ubah misalnya sama dengan MySQL query gitu ya. Tambahin ini dulu nih untuk PHP 7 ini. Update table apa tadi yang mau diupdate? Table ini kan? Table ini kita update. Apa yang mau diedit? Kita ubah. Misalnya yang pertama adalah nama perkiraan. Ini string post nama perkiraan. Value ini kan? Nah, value ini kita ubah. Kemudian coba satu data aja dulu, di mana nomor perkiraan sama dengan string post. Nih, nomor perkiraan. Artinya kita akan edit nama perkiraan berdasarkan nomor perkiraan dari sini tadi. Oke, kemudian kita kembalikan ke ini. Echo ini script ya. Document titik location sama dengan kita kembalikan ke modul apa tadi, perkiraan ya. Oke, coba kita tes. Setelah update kembalikan ke modul perkiraan. Oke,
Coba kita tes, kita ganti yang Activa ini ya. Ubah. Oh, belum. Ada masalah apa ini? Ini Activanya tidak mau diupdate. Pak, Ya. maaf Pak, nggak di-record lagi Pak. Kenapa? Nggak di-record lagi Pak. Sudah, ini sudah terrecord, sudah. Sudah ya. Makasih, Pak. Tabel akun master, set nama perkiraan. Barangkali ada yang salah ketik ini. Ubah. Atau nggak usah pakai ini. Gini aja langsung. Master set nama perkiraan, kita ganti ini kan terblokir ya. Ini oke, sudah. Ini mestinya sudah jalan ya, mestinya. Kita ulang. Tes. Wah, masih ada yang salah ini. Pasti ada value yang salah ketik. Kita cek dulu ya, di mana? Update tabel akuntansi master, set nama perkiraan dengan nilai yang kita ini tadi. Ini formnya belum ditutup, sudah. Nomor ini sudah, ini nomornya. Wah, ini ada salah ketik nih. Ini pas saya ngeklik ini nggak sama nih. Nah, ini kan mestinya kan ketikannya ini sama ya. Nah, ini kan sendiri nih. Pas saya klik sini kan terblokir nih, 1, 2, 3, 4. Ternyata ini beda, salah ketik. Nomor perkiraan. Nah, inilah kelebihan dari Visual Studio Code itu ya. Berarti kesalahannya apa? Kita salah ketik nih, nomor perkiraan. Ketinggalan ininya. Tuh ya, huruf R-nya ketinggalan. Nah, jadi itu biasa ya. Kita tes. Oke, berhasil. Demikian cara membuat edit data untuk modul perkiraan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.